Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Bapak warahmatullahi Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan sosialisasi penggunaan SEB ya, Safe Exit Browser, yang itu nanti bisa melekat pada hebat e-learning. Bisa digunakan saat kuis maupun utamanya saat ujian, karena eh, berdasarkan hasil evaluasi UTS kemarin, ada banyak mahasiswa yang berusaha untuk cheating ketika ujian menggunakan hebat e-learning. Sehingga mungkin dengan SEB ini kita bisa lebih eh, memastikan mahasiswa tidak bisa melakukan pelanggaran terhadap penggunaan hebat e-learning ketika ujian. Karena sudah sangat mudah kan, tinggal multiple choice begitu, tapi ternyata masih banyak yang berusaha untuk mencari jawaban di aplikasi lain ketika menggunakan komputernya atau laptopnya. Oke, terima kasih Pak Alfian sudah berkenan untuk menjadi pemateri atau fasilitator untuk kegiatan kali ini. Saya persilahkan kepada Pak Alfian Sukma, Eskom Mkom, untuk memberikan materi terkait dengan Safe Exam Browser yang digunakan untuk hebat e-learning. Saya persilakan Pak Alifian. Oke, baik. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi mohon izin Bapak Ibu mungkin untuk selanjutnya nanti bisa disaksikan via rekaman sih. Jadi untuk agenda hari ini sebenarnya saya hanya ingin izin di sini mungkin saya akan langsung saja. Jadi untuk agenda hari ini saya ingin membagikan pengalaman selama di prodi saya dengan menggunakan platform SEB yang biasa kita sudah mulai sering pakai juga karena itu menjadi salah satu syarat juga untuk pelaksanaan ya enggak meskipun belum dipatenkan tapi sebisa mungkin kita akan menggunakan SEB mulai dari kuis hingga ujian tengah semester atau ujian akhir. Nggih, sama keluarga. Baik, Ya, sudah keluar Pak Alfian. nggih, mohon izin jadi untuk penjelasannya sendiri, jadi untuk alurnya di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Safe Exam Browser sendiri. Kalau misalkan mungkin yang menjadi tantangan untuk Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan SEB sendiri kan karena SEB itu bisa dibilang barang yang cenderung baru, jadi mungkin kesannya agak sedikit kita agak sedikit ragu-ragu karena dalam penggunaannya itu sendiri kita belum tahu konsepnya seperti apa. Kemudian ketika ada error terutama itu yang akan jadi momok bagi kita sendiri. Akhirnya menjadi beban lagi ke dosen, apa yang harus dosen lakukan, sebatas mana dosen perlu ikut turun tangan ketika mahasiswa mengalami kendala dalam proses pengerjaan menggunakan Safe Exam Browser. Baik, untuk Safe Exam Browser sendiri, seperti judul atau nama aplikasinya, Exam Browser. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak usah repot-repot memahami detail aplikasinya. Ini mungkin kesannya ribet di mana mahasiswa ketika kita menggunakan SEB itu laptopnya seakan-akan dikunci dan segala macam. Jadi untuk konsep sederhananya seperti terlihat di judul aplikasinya browser. Jadi Safe Exam Browser ini cara konsep sama seperti aplikasi-aplikasi yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk berselancar di internet. Seperti halnya Microsoft Edge yang biasanya sudah ada bawaan dari Windows, kemudian ada Google Chrome, kemudian kalau misalkan ada yang pakai Mac OS, itu juga sudah ada Safari dan segala macam. Nah, sebenarnya basicnya Safe Exam Browser itu aplikasi yang kita gunakan untuk berselancar di internet. Cuma yang membedakan adalah seperti halnya yang didefinisikan sama pengembangnya. Jadi Safe Exam Browser itu berusaha membatasi perilaku dari usernya. Jadi di sini navigasi elemen-elemen yang biasanya ada di browser-browser pada umumnya, kemudian aktivitas yang biasa kita lakukan selama penggunaan komputer itu semuanya kita batasi atau bahkan dikunci. Sehingga ini menjadi sebuah kios mode. Istilahnya ini kios mode. Padahal apa kalau saya bisa menyederhanakan itu semacam
tampilannya udah dijadikan satu layar saja. Jadi yang biasanya Bapak Ibu ketika mengerjakan sesuatu kan biasanya buka Windows, kemudian ada yang buka Chrome. Kalau misalkan buka Chrome itu pasti tabnya ada yang banyak kan. Ada yang bisa disambi juga dengan YouTube-an dan segala macam. Nah ini kita batasi. Jadi yang ditampilkan atau yang tampil di layar monitor perangkatnya masing-masing mahasiswa yang menggunakan SEB itu ya cukup ya satu layar aja. Jadi kita nggak boleh lagi melakukan multitasking. Sebenarnya seperti itu. Jadi konsep dasarnya SEB itu sama dengan aplikasi berselancar di internet pada umumnya, cuma di sini kita dibatasi perilakunya. Jadi aktivitasnya kita dibatasi. Nah, kenapa dibatasi? Yaitu tadi, karena untuk menjamin jalannya ujian, kita menghindari tindakan-tindakan seperti cheating dan segala macam itu, kita bagaimana caranya membuat apa ya lingkungan ujiannya itu lebih terkontrol, termanage lah istilahnya seperti ini. Nah, untuk di SEB sendiri, ternyata SEB ini sebuah platform yang open source, jadi sebenarnya bisa dipakai oleh siapapun. Dan untuk dokumentasi yang sudah saya baca sampai saat ini, untuk sementara kita di SEB sendiri hanya support untuk 3 operating system. Jadi ada Windows untuk yang perangkat laptop atau komputer pada umumnya yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kemudian ada macOS juga untuk perangkat Apple, dan untuk apa perangkat smartphone-nya di sini di dokumentasinya hanya tertera untuk iOS saja. Jadi untuk Android masih belum ada dokumentasinya. Kalau misalkan belum ada dokumentasi, bisa saya asumsi bahwa SEB sini belum support untuk penggunaan di Android. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan dari perjalanan pengembangan aplikasinya sendiri, sepertinya developer dari aplikasi Safe Exam Browser ini lebih fokus pada penggunaan di perangkat yang menggunakan operasi atau operating sistemnya Windows. Jadi yang paling cepat update-nya itu adalah untuk yang perangkat operasi sistemnya Windows. Seperti itu. Nah, ini beberapa fitur atau beberapa hal yang biasa kita lakukan di komputer pada umumnya yang dibatasi oleh SMB. Mulai dari akses security, kemudian berpindah akun, biasanya kan kalau di laptop itu bisa dipakai dengan menggunakan beberapa akun, itu udah mulai dibatasi, mulai dari task manager, shutdown, restart, dan segala macam. Jadi di SEB itu hanya menampilkan satu layar di mana usernya hanya fokus mengerjakan hal yang diperintah atau yang disediakan melalui halaman SEB. Kemudian ini mungkin yang kemarin saya rangkum yang perlu dari perhatian ketika kita menggunakan SEB, terutama perangkatnya itu adalah kalau dari antivirus, selama dia antivirusnya update setelah tahun 2019, ketika Bapak Ibu ada yang menggunakan antivirus, dan dia paling lama itu adalah keluaran dari Februari 2019, itu harusnya aman. Jadi kalau baru install atau misalkan baru update minggu lalu, itu antivirusnya harusnya sudah aman. Jadi kalau misalkan ada yang masih menggunakan antivirus keluaran sebelum Februari 2019, itu kemungkinan akan ada crash dengan versi SEB yang sekarang. Kemudian untuk operating sistemnya, sementara ini hanya support untuk Windows, macOS, dan iOS. Dan sangat disarankan untuk pengguna itu menggunakan versi yang lebih stabil, yaitu versi untuk SEB Windows. Kemudian yang paling penting juga yang menjadi perhatian ketika menggunakan SEB adalah jaringan internet. Yang diperhatikan untuk jaringan internet itu adalah jaringan internetnya dipastikan stabil. Kemudian jika ada yang menggunakan paket data atau tethering itu dipastikan kuotanya cukup. Untuk kuota sendiri ini sangat beragam juga. Kalau misalkan kemarin ada yang mengeluarkan batasannya mungkin lebih aman ketika menggunakan kuota 10 giga. Karena ternyata kuota tersebut selain digunakan untuk
SEB juga digunakan untuk Zoom. Jadi kalau misalkan di pengalaman saya sendiri, ketika saya mau memaksa mahasiswa menggunakan SEB, biasanya saya coba bandingkan dengan fenomena yang ada di luar. Jadi SEB ini kan juga sudah mulai digunakan oleh beberapa lembaga asesmen untuk melakukan ujian, di mana ujiannya itu dilaksanakan online. Jadi kalau misalkan ujiannya online kan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Jadi untuk pengawasannya selain menggunakan SEB juga diawasi dengan menggunakan Zoom, di mana Zoom-nya itu diakses melalui perangkat HP, kemudian HP-nya diletakkan dengan sesuai anjuran atau arahan dari panitia ujian. Dengan asumsi nanti Zoom-nya mengarah ke para peserta ujian dan memperlihatkan bagaimana peserta ujian itu mengakses atau menggunakan perangkat laptopnya masing-masing untuk menghindari adanya tindakan kecurangan seperti itu. Kemudian yang biasa saya juga lakukan di kelas itu adalah sebelum ujian hari H atau misalkan ketika ada kuis atau UTS atau UAS itu mungkin akan saya buatkan sistem absen atau uji SEB. Jadi H-1 itu saya juga buat activity yang sama, kuis, juga di hebatnya nanti mungkin ada tutorial sedikit. Jadi nanti biasanya sebelum H-1 ujian kuis atau UTS itu saya buatkan activity baru, di mana dia adalah namanya uji SEB. Aktivitasnya sama seperti kuis yang pada umumnya, kita setting menggunakan SEB. Untuk waktunya biasanya saya bebaskan sih. Jadi saya beri info ke teman-teman mahasiswa sebelum ujian hari H sebisa mungkin teman-teman absen dulu di activity uji SEB ini. Jadi sebelum kuis atau UAS itu teman-teman harus absen. Jadi absennya itu dengan mengakses kuis uji SEB ini, kemudian nanti ada satu soal, soalnya cuma yes or no question. Apakah Anda bisa menggunakan atau bisa melihat soal ini? Jadi mahasiswa disuruh menjawab ya atau tidak. Kalau misalkan asumsinya iya, berarti kan mereka juga bisa, kita asumsikan sudah bisa mengakses soal melalui SEB. Meskipun mereka jawab ya atau tidak, itu kan berarti asumsi mereka sudah bisa menggunakan SEB dengan aman. Seperti itu tipsnya. Kemudian untuk secara garis besarnya, di sini mungkin juga saya akan tampilkan SEB sendiri ketika kita pertama kali install, itu tampilannya kurang lebih seperti ini ketika kita buka aplikasi SEB. Jadi yang ditampilkan itu hanya informasi mengenai aplikasi Safe Exam Browser itu sendiri. Di sini ada tulisan berwarna merah yang ketika kita baca itu you have installed the Safe Exam Browser but it's not configured yet. Jadi masih memerlukan tambahan file lagi, yaitu yang biasanya teman-teman download atau mahasiswa download itu adalah file config atau configuration seperti ini. Jadi sebenarnya aplikasi Safe Exam Browser itu ketika kita jalankan sendiri tanpa dijalankan melalui file config itu yang ditampilkan hanya seperti ini, hanya penjelasan mengenai aplikasi Safe Exam Browser itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu menggunakan config? Nanti config filenya bentuknya akan seperti ini. Nah, ini di file config ini kalau saya boleh sederhanakan itu adalah semacam pintu portalnya sendiri. Ketika Bapak Ibu berselancar di internet kan ketika kita mau mengakses Hebat itu kan kita harus ketik alamatnya hebat.uner.ac.id. Nah, karena di Safe Exam Browser ini adalah browser yang sedikit unik, itu untuk akses Hebatnya kita cukup dengan membuka file config yang kita download dari Hebat yang sudah disediakan ketika Bapak Ibu dosen membuat kuisnya dengan menggunakan SCP. Nah, ini nanti ketika mahasiswa sudah punya file config dari Hebat, itu ketika mereka mengklik atau membuka melalui file ini, itu akan langsung diarahkan ke aplikasi Hebat. Seperti ini. Jadi nanti ketika sudah tampilan login Hebat pada umumnya, ini sudah kita asumsikan bahwa mereka sudah bisa menggunakan SEB. Kemudian lanjut, nah ini mungkin
Langsung saja contoh ketika saya setup SEB di Hebat saya, ketika Bapak Ibu create kuis, aktivitas kuis itu kan di bagian bawahnya akan ada beberapa option. Salah satunya Save Exam Browser ini. Nah, di sini cuma ditanyain apakah kuis ini membutuhkan penggunaan Save Exam Browser. Di sini jawabannya drop down dan alternatif jawabannya ada 4 ini kurang lebih kalau di Hebat Uner, antara no dan yes. Untuk yes ada 3 skema. Yes yang pertama ini menggunakan file config, mengupload file config dari Bapak Ibu sendiri kalau misalkan sudah ada konfigurasi lain. Kemudian yang kedua yes, tapi kita configure secara manual. Nah, di sini nanti ada yang unik adalah ketika mahasiswa akses kuis tersebut itu akan ada tambahan tombol download konfigurasi. Sebenarnya yang dua ini juga sama. Cuma di sini saya berikan warna abu-abu, di sini ada kuning, di sini ada hijau, dan di sini ada kuning, karena di sini menandakan yang abu-abu ini masih belum pernah saya pakai, karena saya tidak memiliki file config saya sendiri, karena saya juga cenderung baru menggunakan menggunakan SEB di Hebat. Jadi yang biasa saya gunakan adalah antara dua ini. Yes, configure manually, dan yes, menggunakan use SEB client config. Yang membedakan dua skema yes ini adalah yang di tengah ini, untuk configure manually ini nanti mahasiswa akan punya akses untuk mendownload konfigurasinya. Sementara yang yes, ketika yes menggunakan SEB client config, ini mahasiswa nggak akan muncul tombol download konfigurasi. Dengan asumsi ketika Bapak Ibu menggunakan opsi yang ini, yang ketiga ini, yang warna kuning, itu mahasiswa sebenarnya bisa menggunakan file konfigurasi dari konfigurasi exam apapun selama dari Hebat. Jadi mereka masih bisa menggunakan file config meskipun dia downloadnya itu dari mata kuliah lain gitu. Misalkan saya ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kemudian ada mata kuliah desain UX. Untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, saya menggunakan skema yes configure manually, tapi untuk mata kuliah desain UX, saya menggunakan yes menggunakan SEB client config. Nah, nanti untuknya mata kuliah desain UX yang menggunakan skema warna kuning ini, dia masih bisa masuk dengan menggunakan file konfigurasi dari hasil download mata kuliah RKPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi seperti itu. Jadi kalau luasan dengan menggunakan SEB client config ini, kita bisa menggunakan file config dari mata kuliah manapun. Cuma apa? Yang jadi tantangannya adalah ketika menggunakan skema yang warna kuning ini, berarti asumsi mahasiswanya sudah pernah menggunakan SEB di perangkat laptopnya. Karena kalau misalkan mereka belum pernah sama sekali, berarti kemungkinan mereka masih belum punya file konfigurasi dari Hebat. Jadi mereka akan terkendala untuk mengakses Hebatnya. Dan itu biasanya diakali, mereka biasanya juga sudah pintar kok Bapak Ibu. Biasanya ketika mereka kesulitan untuk akses ini, biasanya mereka akan minta via WhatsApp atau via Google Drive atau email untuk file config-nya dari teman-temannya. Kalau di TI kadang seperti itu. Jadi mereka sudah dapat file config-nya, masalah pengerjaan itu nanti di masing-masing perangkatnya mereka. Jadi istilahnya file config ini sebagai pengganti Bapak Ibu ketika mengakses internet kan mengetikkan www.hebat.uner.ac.id. Jadi file config ini untuk membantu langsung mengakses ke halaman Hebat. Seperti itu. Nah, yang akan saya bahas lebih detail terkait skema just configure manually ini. Untuk skema configure manually ini, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan banyak option seperti ini. Ini sebenarnya di tanda tanyanya ini akan keluar ketika Bapak Ibu mengarahkan kursor Bapak Ibu ke tanda panah ini, ketika dihebat itu biasanya nanti keluar istilahnya deskripsinya, penjelasan mengenai fitur yang ini.
seperti itu. Nah, cuma kalau dari saya biasanya ketika saya menggunakan skema konfigur manuali ini, yang saya rubah cuma satu ini kalau nggak salah. Di sini ada show wifi control. Ini saya beri tanda kuning karena sebelumnya itu no, saya cuma mengganti menjadi yes. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung atur ketika mahasiswa itu menggunakan SCP apa aja yang muncul di layar mereka. Jadi mereka akan, kalau misalkan di sini contohnya ada enable quitting SCP, itu ketika kita yes, berarti nanti di layar SCP-nya mahasiswa mereka ada icon untuk quit. Tuh. Kalau di skema SEB ini kan kadang ada beberapa panitia ujian yang mengharuskan peserta ujiannya itu keluar berbarengan. Jadi apa? Nggak bisa yang modelnya sudah selesai pulang duluan, itu nggak bisa. Kadang ada beberapa panitia yang seperti itu. Makanya dari SEB keluar fitur seperti ini, fitur quitting SEB. Kemudian untuk quit password ini biasanya saya kosongkan saja, karena saya juga nanti hubungannya kalau di quiz itu biasanya saya settingnya itu berdasarkan waktu. Contoh kalau misalkan ada 50 soal, berarti kan mungkin waktu pengerjaannya bisa 60 menit dengan asumsi kan satu soal mungkin kurang lebih 1 sampai 2 menit pengerjaan. Nah, itu kan sudah sebagai salah satu cara untuk meminimalisir waktu cheatingnya. Meskipun itu juga masih belum cukup sepertinya. Kemudian di sini ada reload exam. Nah, ini sama seperti tombol refresh di browser Bapak Ibu, di Chrome, di Safari, dan lain-lain, untuk mereload ulang halaman tersebut. Karena ada beberapa panitia itu yang kadang agak terlalu ketat, jadi ketika dilakukan reload itu diasumsikan mereka sudah mengerjakan. Ini untuk tipikal ujian yang biasanya nggak bisa return. Jadi ketika sudah mengerjakan soal nomor satu dan dia next menjadi ke soal nomor dua, ketika kembali ke soal nomor satu itu nggak bisa. Itu biasanya yang agak sedikit ketat di bagian sini. Tapi kalau dari saya biasanya saya izinkan reload ini untuk mengakomodir atau memberikan kesempatan bagi teman-teman yang terhalang atau terkendala di jaringan internetnya. Tapi ini secara default ketika Bapak Ibu memilih manual ini, seingat saya harusnya ini yang yes yes yes, di sisi kiri ini semua udah otomatis yes. Hanya yang kuning ini saja yang perlu diganti. Karena di sini maksudnya adalah nanti di tampilan SEB-nya mahasiswa akan diperlihatkan icon WiFi yang seperti Bapak Ibu ketika menggunakan Windows ada icon wireless WiFi, itu nanti mahasiswa bisa atur jaringannya. Jadi ketika tiba-tiba WiFi Airlangga hotspotnya putus dan mereka ingin ganti dari Airlangga hotspot ke tethering pribadi, itu mereka bisa setting sendiri. Karena kalau misalkan nanti setting WiFi control ini dimatikan, berarti mereka kan nggak bisa mengontrol WiFi-nya. Jadi ketika pindah pindah jaringan itu mereka akan kesusahan karena SEB membatasi perilaku penggunanya. Nah, perilaku apa saja yang kita perbolehkan itu yang kita setting di sini. Kemudian ini ada audio control. Kalau di sini karena saya kebetulan kuisnya itu berupa multiple choice dan tidak ada media interaktif seperti video atau audio, di sini saya no. Tapi ketika Bapak Ibu mungkin membutuhkan, mungkin ada yang upload file video atau audio untuk soal-soal seperti listening atau mungkin dan lain-lain, itu biasanya perlu ditampilkan. Jadi kayak semacam player di video, itu kan ada tombol play, pause, kemudian ada skip 5 detik ke depan atau skip 5 detik ke belakang, itu bisa ditampilkan seperti itu. Kemudian spell checking dan URL filtering uh, ini mungkin nggak banyak saya gunakan juga, jadi ini saya no-kan semua.
Jadi biasanya ketika saya setting menggunakan konfigur manually ini, yang saya ubah adalah setting WiFi kontrolnya dengan asumsi mempermudah mahasiswa mengontrol jaringan yang akan digunakan. Seperti itu. Lanjut. Kemudian di sini salah satu contoh ketika Bapak Ibu buka setting kuisnya saat proses ujian atau kuisnya itu sedang berlangsung. Jadi kalau misalkan sudah keluar pesan seperti ini, karena terdeteksi adanya minimal satu percobaan kuis, setting dari SF Exam Browser ini tidak lagi dapat diperbarui. Jadi secara otomatis sistemnya udah ngecek ternyata kuis yang Bapak Ibu buat sudah ada yang proses pengerjaan minimal satu. Itu ada berarti save exam browsernya ini tidak bisa diutak-atik lagi. Seperti itu. Ini contohnya ketika sudah kuisnya sudah jalan, kemudian ada yang komplain settingannya mungkin apa diragukan dan segala macam, itu sebenarnya sudah tidak bisa kita utak-atik lagi. Kemudian, nah ini mungkin yang untuk dari saya ke Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah ini bisa saya share juga file PDF-nya yang berisi pertanyaan yang sering diajukan juga mengenai SEB. Di sini saya juga berusaha membantu merangkum. Seperti contohnya, saya tidak menemukan tombol start SEB. Ini mungkin karena jawaban yang biasanya dipakai adalah berarti SEB belum terinstall, diharapkan melakukan instalasi SEB terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Untuk biasanya error yang sering saya hadapi itu adalah kurang lebih ini, nomor 9. Di mana ternyata waktu mereka akses hebat, kemudian sudah sampai di halaman kuis, mereka tidak bisa melakukan start kuis, atau bahkan kuisnya itu halamannya ngeblank putih. Kalau misalkan halamannya blank putih, atau tidak muncul aktivitas kuis, itu biasanya terjadi di adanya kendala di jaringan. Contohnya hari Rabu, itu kan hebatnya sempat agak sedikit lemot. Kebetulan saya juga ada kuis menggunakan SEB. Waktu itu saya dikomplain mahasiswa ketika mereka mau akses, itu ternyata lemot, nggak keluar blank putih. Nah itu saya minta coba di refresh, coba ditunggu. Itu biasanya karena kendala di jaringan. Baru mereka ketika coba di refresh, karena saya udah aktifkan WiFi control tab sebelumnya, jadi mereka bisa mencoba dengan alternatif beberapa jaringan yang ada, sehingga mereka bisa langsung di refresh dan ternyata bisa dikerjakan. Jadi ketika sudah stabil akan keluar seperti pada umumnya kuis. Tapi untuk yang tidak tampil aktivitas kuis ini, mungkin selain dari jaringan, itu juga ini biasanya karena terjadi kesalahan setting di kuisnya. Karena kebetulan yang kemarin di kuisnya itu ada yang apa? Maaf, ada yang kebetulan kemarin kalau dari kasus saya itu ada yang minta susulan kuis, kemudian waktu saya cek ternyata mereka juga izinnya jelas karena ada kegiatan juga. Waktu saya mau buat susulannya itu ternyata saya salah setting tanggalnya, sehingga tanggalnya yang di setting kuisnya itu tanggal lampau 2024 misalkan, di tahun 2024, padahal sekarang kan sudah 2025. Nah itu dari sisi mahasiswanya juga mereka nggak akan keluar start kuisnya karena asumsinya kuisnya sudah berlangsung lama. Nah itu biasanya yang terjadi antara dua ini, antara kesalahan di jaringan dan kesalahan di aktivitas kuisnya. Kalau untuk kesalahan ketika ada salah settingnya itu biasanya tandanya itu tombol start kuisnya itu tidak muncul, tapi halamannya muncul seperti biasa. Seperti itu kalau dari saya. Ini mungkin nggak cuma di aplikasi SEB saja, mungkin aplikasi ketika membuat kuis tanpa menggunakan SEB mungkin juga sama. Ketika adanya salah setting, pasti juga nggak akan keluar tombol start quiz seperti itu.
seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya penjelasan tentang deskripsi SEB. Jadi mungkin dengan adanya penjelasan dari saya berharap juga membantu Bapak Ibu sehingga tidak istilahnya tidak takut menggunakan SEB meskipun itu kesannya barang yang baru, karena ternyata sekarang juga lembaga-lembaga untuk assessment juga sudah mulai banyak menggunakan SEB. Di sini saya juga menggunakan beberapa referensi, salah satunya adalah dari Telkom University. Ini kebetulan saya juga ngambil dari Vikia dan Juknis tes tulis rekrutmen di RSUA tahun 2024 kemarin. Jadi konsepnya kurang lebih sama. Yang menjadi perhatian adalah jaringan internetnya dan perangkat dari usernya. Oke, mungkin kalau misalkan mau saya Boleh dicoba, Pak Alfian. dicoba nggih. Ya, Ya. Jadi yang pertama tadi eh, install dulu ya SEB-nya ya mahasiswa itu ya. nggih, nanti diinstal SEB-nya baru mereka download config filenya. Hmm. Jadi kan menghidupkan atau menyalakan hebatnya dari SEB-nya ketika sudah di running ya. Nggih. Jadi untuk akses browsernya bukan lagi menggunakan Chrome, bukan lagi menggunakan Microsoft Edge, tapi mereka bisa langsung akses melalui config file SEB-nya Ya, dengan icon yang tadi apa bentuk file ada icon SEB hitam. oke. Untuk download file konfigurasinya itu di mana? Di Hebat. Di hebat ketika mereka membuka bentar di Sambil di ini ya, sambil nggih, contohkan ya. ya. Ini mungkin contohnya saya pakai mata kuliah desain UX. Jadi untuk biasanya ketika untuk UAS ini, untuk UAS 2 minggu lagi itu biasanya sebelum UAS nanti saya akan buat satu aktif ini mungkin saya coba buat dari awal. Jadi biasanya ketika mau H-1 itu biasanya saya mengingatkan teman-teman mahasiswa untuk segera absen. Istilah saya itu absen. Padahal mereka hanya membuka kuis, di mana kuisnya ini saya setting menggunakan SEB uji. Contohnya, atau di sini padahal settingannya kurang lebih sama seperti Bapak Ibu ketika menyeting kuis. Kalau misalkan perlu waktu buka atau waktu tutupnya mungkin di sini bisa disetting, tapi untuk uji SEB ini mungkin saya buka terus. Jadi yang saya lihat nanti list mahasiswa yang sudah akses atau attempt kuisnya ini. Itu sebagai jaminan saya bahwa dia itu sudah absen, istilahnya sudah mengerjakan kuis ini, berarti asumsi aman harusnya perangkatnya. Kemudian ini biasanya saya lewati kalau untuk yang uji SEB ini saya langsung ke Save Exam Browser. Nah, di sini contohnya ketika Bapak Ibu bingung, sebenarnya di sini ada deskripsinya. Cuma di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang ini enggak, yang menggunakan template ini sepertinya di UNER enggak ada. Itu jadi nggak usah dihiraukan saja. Kemudian ini contohnya ketika menggunakan konfigur manual. Ini sebagian besar sudah yes, cuma kalau dari saya hanya di bagian WiFi controlnya sini saja. Jadi di sini yang saya yes kan untuk memperbolehkan mahasiswa menggonta-ganti WiFi-nya. Tuh, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya save, continue. Nah, nanti ketika menggunakan configure manually, itu nanti akan keluar download configuration di sini. Ketika mahasiswa itu akses hebat, kemudian pilih course-nya yang akan diuji,
kemudian mereka akses ke aktivitasnya, kemudian mereka download konfigurasi. Oke, dari situ ya konfigurasi. Oke, nanti download konfigurnya, nanti akan keluar filenya berupa, ini keluar gak ya? Di pojok kanan atas kelihatan gak Pak? Tidak, tidak. Oh, enggak ya? Masih tampil hebat. Jadi nanti kurang lebih tampilnya, nah, tadi. Nah ini, jadi ada file config seb, bentuk ikonnya seperti ini. Jadi nanti ketika di ini klik, bisa kayak di zoom, kayaknya error. Oh iya, disuruh leave meeting saya. Oh iya ya, oke nggak bisa ya. Iya. Yang pasti nanti kan install SEB-nya dulu, kemudian install konfigurasinya gitu ya. Tinggal nanti baru di running. Oke, jadi hanya cukup SEB-nya selama sudah pernah diinstal di laptopnya, seharusnya mereka hanya tinggal download konfigurasinya saja. Siap. Untuk Ini, konfigurasinya itu setiap kita membuat satu quiz baru, selalu di-download yang baru gitu Pak Alfian. oke. Ini kalau misalkan tadi kan kita pakai skema konfigur manually. Jadi kalau dari saya, amannya mereka download ketika ada kuis baru. Amannya seperti itu. Jadi ketika ada kuis, kita munculkan saja file konfigurasi ini. Karena takutnya mereka, karena contoh di TI sendiri ini mahasiswanya agak sedikit kreatif juga. Karena laptopnya itu mereka udah kemarin tuh ada yang install Linux, jadi Linux itu nggak terdeteksi, nggak ada SEB nggak support dengan Linux, akhirnya mau minta mereka cari ganti laptop yang lain. Nah kalau misalkan mereka harus ganti perangkat itu kan takutnya perangkat yang baru belum pernah diinstal SEB sama sekali, jadi mereka harus mulai install ulang lagi, kemudian konfigurnya kalau misalkan mereka belum, namanya perangkat baru ya, jadi konfigurasi filenya itu belum ada. Jadi mereka akan kesulitan lagi. Sementara teman-teman yang lain masih mengerjakan, mereka akan bingung download file konfigurnya dari mana. Begitu. Jadi tetap Oke, saya tampilkan dengan baik, baik. settingannya itu tadi. Oh, ini maksud ya? Nggak muncul, Pak. Oh, ini. Oke. Jadi Yang yang konfigur integrasi manual. manual itu ya. Iya. Kalau misalkan kita pakai yang menggunakan SEB config ini, nanti Mm-mm. tampilan di mahasiswa seperti ini. Tidak ada tombol download konfigurnya. Oke. Jadi, tapi sudah ada sudah ada catatannya. Harusnya ada catatannya sih, tapi kemarin kalau di sisi mahasiswa kayaknya ada catatannya bahwa mahasiswa bisa menggunakan file config apapun. Jadi dari bekas mata kuliah lain itu selama dia downloadnya dari Hebat itu bisa dipakai. Oh, jadi untuk semua mata kuliah bisa hanya dengan satu kali download yang tadi ya, yang di Iya, kalau misalkan kita settingnya quiz menggunakan STB sebelumnya kayak client gitu ya. config. Oke. Kalau use SAP client config. Iya. Kemudian kalau yang ini saya masih jujur masih belum pernah pakai karena ini saya juga belum punya template config-nya sendiri. Tapi mungkin dari file konfigurasi mata kuliah yang pernah saya ampu mungkin bisa saya upload ke sini, tapi nanti jatuhnya sama saja mungkin jadinya seperti saya nyeting seperti ini. Karena mending kalau dari saya konfigur manually dan hanya mengganti WiFi control dari no menjadi yes, itu sudah cukup. Karena biasanya kendalanya mahasiswa jaringan. Iya, kemarin sempat ada masalah tapi hanya satu karena jaringan tapi sudah solve lah, udah beres.
Jadi kalau dari mahasiswa sendiri punya keleluasaan mengganti jaringan itu mereka bisa lakukan sendiri dari kontrolnya ini. Mm-mm. Karena kalau misalkan ini nggak ada, mereka harus quit SEB, jadi SEB-nya di quit dulu, kemudian laptopnya diganti wifi-nya, dipastikan jalan aman, baru mereka akses config filenya lagi, buka lagi dari awal, itu kan agak makan waktu. Oke, baik Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini ada beberapa Bapak Ibu dosen yang juga hadir. Silakan jika ada pertanyaan atau Mungkin eh, saya share filenya gitu Pak. boleh boleh silakan di-share. Nanti akan saya share juga di grup Bapak Ibu dosen. Ya, kalau selama beberapa kali digunakan baik di kuis maupun di UTS atau di UAS di beberapa semester yang lalu, kira-kira ada ini nggak Pak Alfian? Kira-kira berapa tingkat errornya begitu sehingga membuat sulit ketika kegiatan berlangsung. Kalau dari kelas saya yang kurang lebih ada 60 mahasiswa itu kemarin untungnya waktu itu saya kuisnya langsung, jadi ketika mereka ngerjakan itu saya langsung ngamati di kelas. Untuk yang error biasanya satu dua itu pun cuma masalah jaringan lagi. Waktu Oke. saya cek ternyata apa ya, ya ini sih mungkin jadi tantangan juga karena posisinya itu aja satu kelas ramai dan Hmm, mereka menggunakan Erlangga hotspot barengan ya. juga crowded. Akhirnya saya waktu itu ada yang pakai tethering akhirnya. Jadi memang kendala utama sebenarnya dari koneksi internet ya. Kalau dari jenis laptop selama ini, apakah ada masalah Pak Alfian? Misalnya ada laptop yang udah lama gitu ya, atau ada yang laptop yang baru, terus ada error karena laptopnya nggak kompatibel atau apa gitu. Oh, oh iya, kalau untuk laptop, kalau untuk laptop selama dia menggunakan minimal Windows 8 kalau dari websitenya SEP itu 8 dan disarankan Windows 10 sudah itu seharusnya masih aman. Oke, Windows 8 Jadi minimal kemarin ya. itu kalau dari saya untuk masalah laptop ya sementara ini ya kalau dari saya sih untuk masalah ini kalau di TI sendiri agak repot. Biasanya kalau mereka bawa laptop jadul agak jarang juga. Iya, kemarin itu malah Windows apa operating sistemnya yang nggak suka sih dua alternatif buat mahasiswa antara ganti laptopnya atau install ulang pakai Windows. Hmm, ya ya, berarti eh, kurang lebih OS-nya minimal Windows 8 ya. Lebih baik lagi mungkin Windows 10 ya, dipastikan sudah terinstall. Tadi yang nggak bisa itu Linux ya, Linux yang nggak bisa. Iya, Gitu. Oke, iya. kalau Mac bisa. Sekarang yang support Windows dan Mac. Oke. Oke, baik. Oke, filenya sudah diterima. Nanti akan kami share juga. eh Mas Alfian, gini, mau tanya ini. Oke. Mas, pada saat jenengan uji coba pada saat dengan 60 mahasiswa, terus secara kuis bersamaan, ternyata ada beberapa satu kendala, kurang lebih dari apa sisi jaringan ya, mungkin dari sisi jaringan, itu eh, apakah timer ujiannya pada saat itu, eh, misal pada saat ada trouble dan proses trouble itu membutuhkan waktu 10 menit atau 15 menit. Terus yang trouble tersebut apakah ada penambahan waktu atau gimana untuk pada saat settingan SIP itu, Mas? Apakah ada settingan dari SIP itu untuk penambahan waktu atau gimana?
Ya sih, Pak. Kalau itu sih, kalau di kelas saya kebetulan kalau misalkan dia masih uji SEP itu kan, karena kalau di saya itu kan sebelum kuis dan ujian UTS atau UAS itu kan saya buatkan uji SEP itu tadi sebagai jaminan bahwa mereka sebelum ujian benerannya itu sudah dipastikan perangkatnya aman. Cuma Oh, kan kendalanya kan di jaringan lagi, kalau di jaringan agak susah sih. Tapi kembali lagi ke kebijakan masing-masing dosen. Karena kalau saya itu kemarin ada juga yang sampai hampir 30 menit jaringannya belum ada-ada karena posisi waktu itu SEB-nya online kebetulan. Online via Zoom juga. Zoom-nya mereka aman, cuma laptopnya itu kurang tahu kenapa jaringannya itu nggak nyantol-nyantol. Akhirnya waktu itu solusi yang realistis atau yang mungkin dia lakukan adalah minjem laptop temennya, tapi temennya masih kuis dulu. Jadi gantian. Nah itu kalau dari saya sih saya akhirnya buatkan tempat khusus. Jadi dari ujiannya itu saya duplicate. Jadi untuk khusus dia aksesnya di kuis duplikatnya itu tadi tanpa menggunakan SCP atau bisa juga pakai SCP. Karena kan laptopnya gantian berarti kan asumsi laptop sebelumnya sudah bisa. Kalau yang kemarin itu kebetulan biar cepat SEB-nya saya matikan juga karena yang akses cuma satu orang. hmm. Mas Alfian, yang tadi yang sering trouble itu adalah jaringan dan juga setting jadwal kan gitu ya. Pada saat setting jadwal itu eh, salah, itu yang dilakukan Mas Alfian bagaimana? Iya, saya coba kemarin tuh saya coba cek settingan kemarin tuh masalah tanggal aja sih Pak. Tanggalnya ternyata udah lampau atau bahkan belum kebuka. Itu saya coba recovery secepatnya. Jadi ketika ada laporan mahasiswa, Pak, kok saya nggak bisa akses ini ya? Terus saya cek tanggalnya sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan belum sesuai, langsung saya ganti saat itu juga. Kalau misalkan kita menggunakan settingan dari SEB, itu kan tadi ada ini, G. Nah ini kalau misalkan dari SF apa dari kuisnya tidak bisa kita update, itu biasanya langkah yang saya lakukan itu saya duplicate Pak. Hmm. Jadi uh, kembali lagi sih ke dosennya. Jadi biasanya di kuisnya ini tadi ada fitur duplicate. Ini untuk mengakomodasi teman-teman yang benar-benar terkendala sekali sehingga takutnya mengganggu yang lain. Itu saya klik duplicate ini. Jadi yang di sini yang khusus itu tadi saya suruh aksesnya yang ini, yang duplikatnya itu tadi. Itu yang duplicate itu pada saat berarti penyitingan tanggal yang sesuai ya, Mas ya. Iya, kalau untuk duplikat ini ketika benar-benar mereka nggak bisa apa ya, karena yang sebelumnya ini kan sudah saya setting menggunakan SEB. Ya. Karena SEB itu sudah, yang lain kan sudah akses, jadi nanti keluar error apa, bukan error ya, catatan seperti ini. Jadi sudah ada attempt di quiz tersebut, sehingga exam browsernya tidak lagi bisa diupdate. Hmm. Nah, untuk ini saya ngakalinnya kenapa enggak ininya saja yang saya copy. Jadi nanti yang menyusul itu aksesnya di aktivitas yang baru. Hmm. Itu, Mas itu Alfian, apakah pernah terjadi pada saat settingan tanggal itu dan juga tanggal dari laptop atau di laptop itu mungkin di laptop itu settingannya itu tanggalnya itu tanggal kadaluarsa tahun kemarin. Apakah itu pengaruh apa enggak pada saat settingan SIB-nya?
Kalau kayak gitu belum pernah jumpai sih ya. Tapi kayaknya kok feeling saya kok kayaknya nggak berpengaruh deh. Oh gitu ya. Iya, karena kan di SEB itu dia ngaksesnya ke hebatnya lagi. Selama jam di hebat itu sudah sesuai dengan waktu dunia istilahnya, waktu servernya yang running, harusnya aman. Meskipun di laptopnya itu mungkin tahun kemarin settingannya gitu dia lupa ndak Iya. update gitu ya itu ndak aman ya kelihatannya kalau pengalaman dari Mas Alfian ya. Kebetulan saya belum pernah jumpa yang seperti itu, tapi kalau asumsi saya sih harusnya aman. Cuma kalau misalkan itu, karena kalau dari frequent asked question-nya nggak ada yang dapat kendala seperti itu sih Pak. Oh iya. Tidak tahu. Terus ada yang muncul notifikasi ya. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, cukup sampai dengan seperti itu ya Pak ya untuk informasinya. Mungkin nanti kalau nggak dicoba itu kadang-kadang kan kita nggak tahu sendiri gitu ya. Jadi kalau nggak dicoba itu belum gimana gitu ya, belum klik gitu. Sehingga nanti ini bisa kita sampaikan, kemudian kita share ke Bapak Ibu dan bisa dicoba untuk kuis begitu ya. Atau yang sudah familiar ya bisa digunakan ketika ujian begitu. Terima kasih banyak Pak Alifian sudah menyempatkan waktunya dan menyiapkan materi yang sangat jelas untuk kami, beserta juga dengan tutorialnya yang jelas, sehingga harapannya dari sini kita berusaha untuk menjadi lebih baik terkait dengan pemenuhan ujian bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa itu benar-benar eh, melaksanakan ujian sesuai dengan harapan, yakni tanpa teaching, tanpa cheating, ya sorry, tanpa cheating, tanpa pelanggaran dan lain sebagainya ketika menjalankan atau mengikuti ujian di Hebat e-learning. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam prosesnya ada banyak kekurangan karena memang mungkin ini SEB itu dianggap sesuatu yang apa sih gitu ya. Kemudian kalau sudah tahu itu kadang waduh kok repot. Nah, ini kan masih belum familiar gitu kan. Harapannya nanti kita bisa lebih ya mengekspan penggunaan SEB ini untuk pembelajaran, bukan hanya untuk ujian tapi untuk pembelajaran dulu. Dibiasakan kemudian kita masuk ke ujian. Semoga kita sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Terima kasih banyak. Kami tutup untuk kegiatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.